Shalom teman-teman para sobat home dimanapun Anda berada, khususnya teman-teman yang hadir baik di Zoom meeting ini ataupun yang menonton recordingnya dari Zoom meeting ini. Senang sekali kita berjumpa masih dalam Seeking God Before 5782, walaupun sudah 5782 ya teman-teman ya. Itu jatuhnya di kemarin, kita sudah join juga bersama dengan acara dari Restoration Community dan dapat pesan yang luar biasa teman-teman. Saya sangat berkati juga, sangat-sangat terberkati dengan sharingnya Pastor Timmy. Itu benar-benar luar biasa sekali, message-nya sangat powerful dan sangat dalam ya. Dan pastikan kita terus berada dalam tanda-tanda ajaibnya Tuhan, dan pastikan kita semakin mengenal Tuhan. Nah teman-teman, malam ini adalah malam yang sangat spesial karena juga akan di-sharingkan oleh Kak Jim Brever. Nah, yang sering di home pasti tahu lah ya, jika Jim ini benar powerful sekali dapat dalam pengurapan pujian penyembahan karena beliau ada David Anointing gitu kan. Dan kita hari ini akan menyembah bersama dengan Kak Jim, akan coba ikutin alirannya Roh Kudus di dalam bekerja. Dan teman-teman, yang paling utama adalah message apa yang ingin Tuhan lakukan, yang Tuhan nyatakan lewat Kak Jim. Ini yang paling penting teman-teman, biar kita semua semakin siap, semakin yakin, dan bisa semakin melangkah bersama Tuhan. Itu yang paling penting. Oke, nah teman-teman, pastinya sebelum mulai saya juga mengucapkan Happy Rosh Hashanah 5782. Oke, ya selamat tahun baru Ibrani 5782, The Paybat. Oke, Paybat. Dan Shana Tova, Ketima, Fatima Tova. Oke, biarkan kita mengalami tahun yang baik di 5782 dan kita tersil dan mendapatkan inspirasi yang baik di dalam buku kehidupan khususnya pada tahun 5782 ini. Selamat menyembah Tuhan dan selamat mendengarkan message-nya Tuhan. God bless you all. Oke. Haleluya. Mari kita datang, kita hampiri tata kasih karunia-Nya. Kita bersyukur karena Tuhan adalah gembala kita yang baik. Terlebih Dia adalah Bapa yang baik, yang menuntun kita ke dalam jalan-jalan kemenangan, dalam musim-musim yang penuh dengan pembelaan, pemeliharaan, penyertaan-Nya, sehingga kita benar menjadi saksi-saksi akan kebesaran kemuliaan nama-Nya. Ya Bapa, kami datang untuk mencari wajah-Mu Tuhan, bertemu muka dengan Engkau, supaya kami boleh melihat isi hati-Mu, kehendak-Mu yang adalah terbaik bagi kami Bapa. Dipermuliakanlah nama-Mu ya Bapa kami di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, dalam kehidupan kami seperti yang Kau rancangkan di surga. Ya Allah, terima kasih. Glory to God in the highest, for Your great and matchless name. I worship You and honor You. You're lifted up in this place. Oh Jesus, the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God, for You alone, the Holy One. You're lifted up in this place. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I
worship you. Hallelujah. Oh, let us declare glory to God in the highest. Oh, for your great and matchless name. Amen. I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Oh, Jesus, the Son, there's no other. Amen. Heavenly Kingdom of God. For you alone, the only one. You're lifted out in this place. Yes, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. I God of heaven and earth, God of the seasons, God of the generations, Lord, Lord of hosts, we declare your praise. We worship you. We worship you. We worship you. We worship you. We worship. We worship. We worship you.
our God, our Father, our King. Yes, we worship worship we worship, we worship, yes, we worship. You are we look to you, guide us tonight. We want to know you. Make us deeper beyond the veil. Make us higher. Glorify your name. Make your heart known. Our Father. We love you, we love you, we love you, we love you, we love you. Say, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified, God. We worship you. Yes, be glorified and magnified, oh God. We worship you. Amen. Yes, amen, amen, amen. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you. Welcome you. Welcome your guidance. Please lead us, Lord. Not by our might, not by our performance, not by our thought, but just you alone, O Holy Spirit. Yang hanya Engkau Roh Kudus pimpin kami. Kami mau, kami mau, kami mau. Kami mau Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya. Shalom saudara. Shalom everyone. Ya, lesana tova tikatei fetei hatim. Haleluya.
Hoshana Tova, everyone, hallelujah. Biarlah kita semua terukir dan tertulis di dalam buku kehidupan. Amin. May all of us crafted and written in the book of life. Amen. Alright, baiklah. Oke, kita sudah masuk di dalam tahun yang baru, ya, musim yang baru yang adalah 5782. So we are entering the new year, the new season, which is the year of 5782. Ya, tahun Peh Bait. The year of Peh Bait. Ya. Seperti yang kita tahu bahwa kita juga berada di dalam dekade P. As all of us know, we actually are within the decade of Peh Bait. The decade of Peh. Yes, ya, dekade P. Yang dimana kita tahu bahwa ini adalah dekade mengenai perkataan Tuhan. And we know, all of us know that this decade of Peh is the decade of the Word of God. Yes. Nah, yang dimana kita tahu juga bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, di mana Dia menyatakan kesetiaannya melalui musim dan tahun untuk kita. What we know, God that we worship and know is a God of faithful, that He is faithful, and He show His faithfulness through season and years. Ya, di mana tertulis di dalam firman-Nya yaitu Mazmur 65 ayat 12 dalam bahasa Indonesia, dan dalam bahasa Inggris itu dalam Psalm 65 ya, and verse 11. Yeah, in English it is written in Psalm 65 verse 11. Tehillim 65 verse 11. Ya, kita bisa buka, kita bacakan Mazmur 65 ayat 11. Sebentar. Dibaca Indonesianya dulu, baru nanti saya baca bahasa Inggrisnya. Brother Jim. Ya. Siap. Ya, Mazmur 65 ayat, kalau di bahasa Indonesia di ayat 12 ya. Oke, begini. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. So, yeah, it is also verse 12 in English. You crown the year with your goodness. Your tracks overflow with richness. Yes. Dalam New King James Version, it's like this. You crown the year with your goodness, and your paths drip with abundance. Yeah. Wow, amazing. Drip with abundance. Yeah, drip with abundance. Ya, di New King James Version ya. Oke. Ya, di situ kita bisa melihat bahwa ternyata Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dia memberikan kesetiaannya kepada kita dengan Dia memberikan satu jaminan yang kuat bagi kita, orang-orang yang ditebusnya, orang-orang yang dipilihnya. And yes, the God that we worship love us so much, and the proof of His love is that He atoned those whom He loved, and He died, and He atoned and He died, He redeemed those who Him
love actually. Ya, dan Tuhan menjamin kehidupan kita orang-orang tebusannya dengan tuntunan yang jelas. Yeah, he promised and he guaranteed those he redeemed with a clear guidance. Yes. Nah, tuntunan jelas itu seperti yang tadi sudah kita baca bahwa dalam Mazmur 65 ayat 12 bahwa Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikannya. So the guarantee that it is written in Psalm 65 verse 12 that God crowned The year. Yeah, crown the year with your goodness. So he crowned the year with goodness, with his goodness. Ya, dan jejaknya mengeluarkan lemak. The path, drip with abundance. Drip in richness, drip in goodness, and the tracks overflow with richness. Yes. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang ditebusnya, memiliki satu fondasi yang kuat pada hari-hari ini. So therefore, we, those whom he atoned, those who him redeemed, has a strong foundation during these days. Ya. Nah, dekade ini kita bisa melihatnya juga dari Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11. Sebentar saya buka. Ya. The decade of Peh can also be referring to Isaiah. Yesaya berapa? 25 ayat 11 ya? Yesaya 55. 55. Isaiah 55 verse 11. Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan pernah kembali padaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kau kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Okay. Verse 11. Okay. So is my word that goes out from my mouth. It will not return to me unfulfilled, but it will accomplish what I intend and cause to succeed what I send it to do. Yes. Oleh karena itu kita tahu bahwa dekade ini begitu kuat jaminan dari Tuhan dengan perkataannya. So therefore we know this decade has a very strong guarantee, a strong promise from the Lord. Dan pada hari ini kita masuk di dalam tahun yang baru daripada dekade 10 tahun ini, yaitu tahun PB. So and then now we enter a new year. A new year in the decade of Peh, and this decade This year. Yeah, this year. And then this year we call it payback. Sebagaimana kita sudah tahu bahwa Peh itu berbicara tentang mulut yang dijabarkan juga menjadi firman Tuhan atau ketetapan Tuhan. So Peh, as we know, is referring to mouth and referring to his word, the word of God and the declaration of God, the commandment of God. Yes. Dan juga itu berbicara tentang divine order, tatanannya, tatanan ilahinya. And Peh is also speak of divine order. Ya. Dan juga berbicara tentang keputusan Tuhan, seperti keputusan seorang hakim. And it is also speak about the sentence from God. It's like the sentence or decree
of a judge. Ya. Dan kita akan juga tahu bahwa kita sudah masuk di tahun yang baru, yaitu di mana pay bait, di mana pay kita sudah tahu. Nah, sekarang kita akan lebih dalam lagi, yaitu bahwa bait, kita mau mencari tahu, kita mau mengenal apa isi hati Tuhan mengenai bait. In the year of payback, in this year of payback, as we already know about pay, and now we are going to dig deeper about bait. Yeah. Bait dalam bahasa Ibrani artinya rumah, kemah atau tempat kediaman. Okay, bait in Hebrew, it means house, tent, place to reside or resident. Yeah, dwelling places. Dwelling places, yeah, and also dwelling places as well. Dan huruf bet itu memiliki arsitektur huruf Ibrani klasik yang terlihat seperti sebuah rumah yang dibangun dari 3 vav. Di dalamnya ada vav, tapi vavnya itu ada 3. Okay, and in the form of the word Beth, the alphabet Beth, it is itself is it looks like a house. Yeah, it looks like a house, a picture of house that is built from 3 vav. Yes. There are 3 vav within the structure of bait. Ya, di mana kita tahu bahwa vav itu mempunyai nilai adalah angka 6. And as we know, vav has the numeric value of 6. Nah, di dalam bait, di dalam huruf bait ada 3 vav. Jadi 6 kali 3 menjadi 18 yang artinya juga adalah high. High, okay. Yeah. High. Okay, the 3 vav, if a vav which is considered as 6 times 3 become 11, which is resemble of the word high. The word high. Ya, 18. Yeah. Yeah, sorry, 18. 3 times 6 times 3 equals 18, which is the resemble of the word high. Yes, betul. Dan di dalam high itu kita tahu bahwa 18 itu terdiri dari 10 dan 8. 10 itu berbicara tentang youth dan 8 adalah head. Okay. Of course, the word 18 derived from the number 18 derived from number 10 and 8. 10 means youth, yes. And 8 means head. Betul. Yang dimana digabung artinya adalah high, yang artinya adalah kehidupan. And when youth and head is being combined, it becomes high, which means alive. Yes. Bet juga merupakan sebuah fungsi sebagai awalan kata. And bet itself becomes the suffix or a prefix. Yes. And has role as the beginning of words. Ya, yang artinya adalah di dalam. Which is in that case, in that position, it becomes inside. It means inside. Ya. Dan juga kata Ibrani untuk rumah adalah bait. The Hebrew word from house is bait. Di mana di dalam piktograf Ibrani kuno itu terdiri dari bet, yod, taf. Where in
ancient Hebrew pictograph, the word bait is consisted of bet, Yod, apa aja tadi, yod and taf. taf. Ya. Taf. Okay, bet, yod and taf. Dimana kita tahu bahwa bet artinya adalah rumah atau di dalam. And where we know bet means house or inside. Dan yod adalah berbentuk seperti lengan, artinya juga perbuatan, pekerjaan, kekuatan atau ketetapan. Yod resemble of hands, which is work, do, Strength. declaration, commandment. Ya, dan ketetapan. Ya. Yes, indeed, and also declaration and commandment. Kemudian yang taf itu adalah berbicara perjanjian atau tanda. Again, taf is resemble agreement, testament, or sign. So, kita lihat bahwa bet adalah berbicara tentang kediaman atau berbicara tentang rumah yang di mana kita harus katakan bahwa dia adalah baitnya Tuhan, rumah Tuhan. So bed is related with house, okay, which is the house, and as we know, it is a house of the Lord. Ya. Dan kita gabungkan dengan P-bait, jadi kita bisa dilihat di situ adalah rumah atau tempat kediaman yang ada ketetapannya. So P-bait, it means that a house or dwelling place with declaration, with commandment. Ya. Dan juga P-bait menjadi arti deklarasi di dalam rumah. And P-bait means declaration within the house or inside the house. Ya. Yang saya dapati bahwa P-bait akan berbicara tentang the presence and the revelation, hadirat Tuhan dan firman Tuhan atau pewahyuan, firman pewahyuan. Yes. So P-bait, I learned when I learn about P-bait, what I conclude is what I absorb it is declaration and revelation. Yeah, it's about the presence and revelation. And revelation. Presence and revelation. I forgot. Okay, my apologies. Yeah, it's okay. Itu berbicara tentang hadirat Tuhan dan firman Tuhan atau firman pewahyuan. Oke, di mana saya dituntun oleh Roh Kudus, yaitu kita bisa melihat dengan jelas bahwa P-bait ini berbicara dalam Yohanes 15 ayat 7. And the Holy Spirit exactly led me to discern about P-bait in John 15 verse 7. Ya, kita bisa baca. Gospel of John, ya. Bro Yohanes boleh sharing lagi, share layar bisa? 15. Oke, Yohanes 15 ayat 7. Ya. Baik, atau saya bacakan ya. Oke, Yohanes 15 ayat 7. Oke. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, ya. Sekali lagi, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita bisa baca lagi di ayat 8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Yes, if you remain united with me, and my word with you, then ask whatever you want, and it will happen for you. This is how my Father is glorified,
in your bearing much fruit, this is how you will prove to be my Talmidim. Yes, ya. Artinya di sini, saudara, bahwa Tuhan menyatakan pertama-tama adalah tentang tinggal di dalam aku sebelum masuk kepada firman-Nya, tinggal di dalam kita. And this is clearly expressing about how God wants us to remain in Him or be united in Him before His word be remain upon us or abide within us. Ya, karena ini menyangkut di dalam rumah, ya. Jadi ada istilah mengatakan bahwa every house has a rule. Setiap rumah mempunyai aturan. Yes. Okay. Since it is talking about house, yeah, we know about the saying every house has its rules, and yeah, or house rules. Yeah, because this is related with house. Ya. Oleh karena itu, therefore, kita pertama-tama harus kepada pribadi dulu, karena di situ berbicara aku, yang artinya adalah pribadi. Yes, we first of all we need to focus about our own self or our individual, because it says I. Ya, the person of God. I, the person of God. Yes, indeed. Kita kebanyakan atau terlalu atau sering mendengar tentang firman, tapi kita kurang dengan pribadinya. Okay. Yeah, we always refer and listen and knowing about the word, but we are less exposed with we are less connected with the person itself, the person who says the word itself. Ya. Himself, I'm sorry. Oleh karena itu, saudaraku, dalam P-Bait ini, Tuhan rindu kita mempunyai hubungan yang lebih dalam lagi dengan Dia, sehingga firman-Nya itu boleh bekerja di dalam hidup kita. Therefore, in the year of P-Beth, I hope that you will have deeper connection, deeper relationship, stronger relationship with God, because it speaks about P-Beth. Ya. Karena perkataan Tuhan sendiri adalah sesuatu yang penuh kuasa. Seperti keputusan seorang hakim yang tidak bisa diargumen, tidak bisa didebat, tetapi mutlak tergenapi. Yes. So the word of God is amazing or astonishing declaration, as like judge sentence or judge statement that is not irrevocable, unchangeable, and tidak dapat diargumenkan. Yes. Yeah, undebatable. Dan itu seperti verdict. It's a verdict. Yeah. I forgot that word. And it is a verdict. Yeah, I forgot the word verdict. Thank you very much. Ya. Oleh karena itu Tuhan rindu, Tuhan mau dalam tahun P-Bait ini kita benar-benar harus tinggal di dalam rumah atau pribadi Dia atau hadiratnya. Yes. Therefore, God has longing or desiring that we in this year of P-Beth, we have to live in the house, which is in the house of the presence, and which is His presence, dwelling in His presence. Ya, di mana dari tinggal di dalam hadirat Tuhan, hadiratnya akan menghasilkan
perkataan-perkataan Tuhan bekerja di dalam hidup kita atau tinggal di dalam kita, sehingga kita boleh dipulihkan, kita boleh dikuatkan, kita boleh diurapi, sehingga perkataan-perkataan Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita dan kita menjadi saksi. Therefore, by living in His presence, by dwelling in His presence, we will experience the word of God have impact in our life. Therefore, we will be anointed, we will be appointed, we will be blessed. And when we come and we can testify of the word of God itself, testify about how goodness God is, how good God is. Ya, berapa banyak daripada orang-orang percaya tahu akan firman, tapi tidak mengalami firman itu? How many from the believers know the word of God, but never experience the word of God Himself? Ya, itu bukan karena firman Tuhan yang gagal, tetapi karena kita yang gagal masuk ke dalam hadirat Tuhan. It is not because of the word of God that fails us, but we are failing, or we unable to enter the house of the Lord, the presence of the Lord, the deepest of the God's presence. Ya, sebab hanya dengan hubungan, hanya dengan hadirat Tuhan, maka bisa kita mengenal isi hati Tuhan, kita bisa mengetahui rancangan Tuhan, bisa mengetahui firman Tuhan. Because by dwelling in the presence of God, by having a relationship with the presence of God Himself, we are able to know God's heart. We are able to know God's desire, the desire in His heart. Ya, yang adalah firman-Nya, which is His word. Kita tahu bahwa musuh pun bekerja di dalam DKDP ini, di mana musuh tahu bahwa ini DKDP tentang mulut, sehingga kita lihat bahwa keadaan yang terjadi, mulut kita seolah-olah mau ditutup oleh musuh dengan keadaan sekarang, di mana kita tahu semuanya bahwa oleh karena pandemi kita ditutup mulutnya pakai masker. Yes, indeed. So the enemy knows about this year, the year of Peh, which is the year of mouth. So the enemy tries to shut our mouth, to close our mouth by insignificant or physically, people are wearing mask to close their mouth. Ya, saya tidak anti masker, saya hanya berbicara secara profetik apa yang dikerjakan oleh musuh. I'm not anti-masker, but I'm only speak about it prophetically. What the enemy has done recently. Artinya, saudara tetap harus pakai masker jika di luar, karena kita harus menjadi warga yang baik, taat kepada pemerintah, sehingga nama Tuhan tidak menjadi dipermalukan, melainkan harus dipermuliakan melalui kehidupan ketaatan kita. Therefore, I encourage you to keep wearing mask outside, because we are a good citizen. A good citizen obey the government rules, obey the government. Therefore, the name of the Lord would not be put ashamed, but be glorified by what we do by obeying the government and listen to the government. Ya. Tapi yang saya mau fokuskan adalah bahwa musuh mau mencoba menutup mulut kita untuk memperkatakan kuasa Tuhan, perkataan Tuhan yang adalah kehidupan bagi kita. But what I want to say is, the enemy tries to shut our mouth, to speak or to declare the goodness of God,
to declare the word of God upon our life, upon ourselves, to declare the love of God. Yang mana adalah kehidupan. Which is life, which is Zoe, alive. Ya, bahkan kehidupan yang berkelimpahan. Abundant of life, even though. Ya, seperti kita tahu bahwa Yesus atau Yeshua juga mengatakan dalam Wahyu bahwa dia adalah Alpha dan Omega, Aleph and Taf. Of course, as we know, Yeshua himself declared in the book of Revelation that he is the Alpha and Omega, that he is Aleph Taf. Sehingga kita tahu bahwa ketika kita tinggal di dalam Yesus, maka seperti yang dikatakan bahwa dia memahkotai tahun dengan kebaikan, jejaknya mengeluarkan lemak. Artinya kita ada jaminan yang kuat. Kita mengalami pemeliharaan yang ajaib, unusual. Yes. Yeah, when we live or when we dwell in the presence of God, so we will have the promises, we will have the guarantee that he crowns years with goodness and his path full of richness, and that we have unusual providence. Yeah. Dan juga kita tahu bahwa di dalam paybait ini ada double bait, di mana juga dari observasi saya bahwa banyak yang bilang juga bahwa ini adalah tahun Smita, perhentian, di mana kita harus rest. Yes. And also this the year of payback ini, this year of payback, and there is a double bet. As I has observed, this is also the year of Smita, where we have to stop and where we have to rest. Kita harus stop, harus beristirahat dari mendengar setiap perkataan-perkataan yang dilontarkan oleh dunia atau musuh. And we need to stop and rest to listen, to absorb, to expose to the words or saying from the enemy. Di mana itu mengintimidasi kita, menteror kita sehingga kita dikuasai dengan roh ketakutan. And these words from the enemy intimidate us, then we become overwhelmed by the spirit of fear. Di mana Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, tetapi roh yang perkasa, yang adalah Roh Kudus itu. While God is not giving us the spirit of timid, the spirit of fear, but God give us the powerful spirit. Yeah, spirit of might. Yeah, and of course, as well as spirit of might. Di mana kita seharusnya di masa kegelapan ini, seperti yang tertulis pada Yesaya, kita menjadi orang-orang yang bersaksi akan terang Tuhan di dalam kita, atau keberadaan eksistensi akan Tuhan. Okay, and where during this darkest time, as it is written in Isaiah, we still have to, we also have to testify about the existence of the Lord, about the light of the Lord. Yeah. Dan tahun ini juga kita tahu tentang, tadi bait berbicara tentang rumah, artinya saudara, di dalam rumah ada hal-hal yang perlu kita tahu, bahwa di dalam rumah kita menemukan sumber. Okay. Yes. The word bait is referred to house, like every house, like each house. When we enter the house, we will find the resources. Ya. Di mana di dalam rumah kita memiliki keluarga
yang adalah ada seorang bapa, anak atau putra, dan seorang ibu. And of course, inside the house, we will find a family. Consists of father, mother, or a child or children. Or the son. Son, oh yeah, son as well. Ya, karena saya membahas tentang putra di sini. Oke. Oh yes, yeah, of course. Ya, dan di dalam rumah pun, dalam keluarga, di situ ada namanya warisan atau legacy. And in the family there is inheritance or legacy. Ya, di mana legacy ini ada dua hal yang perlu kita tahu, and yaitu there are two things that we should know about the legacy, which are, pertama, tentang the name, nama. The first one is about the name. Yang kedua adalah inheritance atau fasilitas atau blessing, berkat. Enhances, yeah, okay. And the second one is about enhances or blessings or facility or privilege that we could have. Ya. Di dalam nama itu adalah ada sebuah otoritas, suatu otoritas. And within the name, there is a authority. Ya, demikian ketika kita dalam tahun ini masuk di dalam hadirat Tuhan, maka kita akan mengalami legasinya Tuhan, di mana ada nama Tuhan sebagai otoritas bagi hidup kita, dan juga inheritance, fasilitas dari Tuhan, yaitu the blessing, di mana kita menjadi berkat. So where we enter, where we follow God, when we enter God, then we will embrace. When we embrace God, then we will have the name. We will experience the name of God, which is we have the power and authority, and also we will embrace the inheritance of the Lord, which is blessings and legacy. Seperti kita tahu bahwa nama Tuhan itu berkuasa, yang tertulis dalam Filipi, saya lupa di mana, tapi dia berbunyi seperti ini. Di dalam nama Yesus, semua yang di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi akan mengaku dan tunduk bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itulah kuasa daripada nama itu, otoritas daripada nama itu yang Tuhan janjikan untuk hidup kita. So the name itself has authority and power, as it is written in Philippians, which is above the sky, even under the soil, and on the earth, under the earth. There is no name where people would bow down and kneel down and declare, except the name of Yeshua HaMashiach himself. Ya. Karena itu saudaraku, di tahun PayBet ini kita harus masuk di dalam hadirat Tuhan yang dalam, dan kita bisa menerima isi hati Tuhan, perkataan Tuhan, firman Tuhan, yang dimana di dalam firman Tuhan ini ada namanya nama Tuhan dan berkat Tuhan. Okay, and in this year of PayBet, then we will enter the name of the Lord, and we embracing the name of the Lord. Then we will receiving the blessings of the Lord, and the authority, and the authority from God Himself. Yes. Yeah, by His name. By His names. Okay. Oleh karena itu, saudara, ini juga paralel kita lihat di mana musuh juga membuat kita semua harus bekerja dari rumah, melakukan segala sesuatu dari rumah.
secara profetik ini bahwa ketika iblis mencoba mau menggagalkan rencana Tuhan, ternyata Tuhan membalikan keadaan. Justru kita masuk di dalam kehadirat Tuhan, di dalam otoritas yang penuh, sehingga kita bisa mematikan, menghancurkan setiap perbuatan iblis. Okay, as it is aligned with what the enemy has done, the enemy tried to put us inside the house by working from house, shopping from house, school from house, from home, and but even though the enemy tried to do that, but God actually used that and even turned the table against the enemy, turn the table against the enemy, and because of that we will experience, we will embrace victorious and aligning with the God. Ya, oleh itu saudaraku, kita perlu beristirahat daripada mendengar setiap suara-suara dari luar yang membuat kita terjebak, terhanyut, tenggelam di dalam perbuatan iblis, yaitu ketakutan, kecemasan, kepanikan, sehingga kita tidak melihat Tuhan kita yang ada beserta kita, yang ingin membuat kita menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang dalam situasi ini. So we need to rest ourselves from listening to the worldly saying, worldly quotations, or even the saying of the enemy that will bring intimidation and fear and hinder us from knowing that God is victorious and God will give us victorious life. God will make us more than a champion, more than a conqueror. Oleh karena itu saudaraku, saat ini Tuhan menghendaki kita untuk tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita, seperti Yohanes 15 ayat 7 katakan bahwa tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja, kata Tuhan, mintalah apa saja, berarti tidak terbatas, apapun yang menjadi keperluan keinginanmu bahkan pasti terjawab karena kita berada di dalam sumber kehidupan. Yes, where you abide in me, Yeshua have said, and I'm abide in you. My word is abiding in you, that you can ask for anything, your need, even your desire. Then the power of the Lord, the greatness of God will fulfill all of what you say under my name. Ya, justru di tahun ini akan terjadi perbedaan yang signifikan, yaitu orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam mereka akan dibedakan dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Di mana perbedaannya adalah mereka yang di dalam Tuhan, mereka mengalami pembelaan, pemeliharaan. Okay, in these years, within this year, the year of payback, and those who are dwelling in the Word of God, and the Word of God is abide with it, within him or her, will be different. Will be projected differently. Will set aside from those who are not dwelling in the Word of God, dwelling in the presence of God, and the Word of God is not abiding upon them. What difference does it make? What difference that it tells you that we will experience, we will encounter, we will embracing the protection from the Lord, we'll embracing the guidance of the Lord that makes us different from the others. Yes. Oleh karena itu saudaraku, ini adalah tahun yang ajaib, tahun yang dahsyat, tahun yang membuat kejadian hidup kita dahsyat dan ajaib, seperti kata Daud, jiwaku benar-benar menyadarinya. Di tahun di mana kita akan mengalami benar-benar pengenalan akan Tuhan secara pribadi, sehingga kita tidak bisa digoyangkan lagi dengan perkataan dari luar.
And this year become a greatest year, amazing year, as David had said, amazing years within his life. And this year we will dwell in the Lord, and therefore we are not easily shaken by the tremendous turbulences from the world, from outside. Justru tahun ini kita akan mengalami seperti yang kata Daud bahwa I am fearfully and wonderfully made. Yeah, even in these years we will experience I am fearfully and wonderfully made from the Lord. Ya. Oleh karena itu saudaraku, kita perlu masuk ke kedalaman hati Tuhan, yaitu di mana hadirat Tuhan, sehingga kita boleh mengenal isi hati Tuhan. Kita boleh mengenal firman-Nya yang sebagai penuntun dan berkat bagi kita. Sudah tidak ada cara lain, saudaraku. Sudah tidak ada tempat yang lain. Yes, and then we in this year we need to dwell with the Lord. We need to rely on God. We need to walk with the Lord and stay and dwell within His presence. Because there is no the other way, there is no other option, and there is no choice, there is no other choice. Ya, seperti yang Musa katakan kepada bangsa Israel, kamu harus pilih berkat atau kutuk. Ketika kita memilih tinggal di dalam hadirat Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka kita sedang memilih berkat. Tetapi ketika kita keluar, kita tidak memilih hadirat Tuhan, maka kita sedang berada already di dalam curse, kutuk. Yeah. And as Moshe has said, as Moshe has declared, choose blessing, make your choice, blessing or curse, blessing or condemnation. Yeah, when we will stay and we live or we dwell in the Word of God and the presence of the Lord and His Word dwelling inside us, His Word abide inside us, we have chosen blessings. We have chosen favor. We and the other way, when people choose not to abide in His in His Word, not to abide in His presence, they have chosen for themselves condemnation and curses. Ya. Saya kira sudah sejauh ini saudara, teman-teman bisa mengerti bahwa pesan yang Tuhan taruh di dalam hidup saya, khususnya di dalam PIB ini, mengenai PIB, bahwa Tuhan menghendaki saudara dan saya menjadi saksi, tetapi di mana harus dimulai dari hadirat Tuhan, perjumpaan kita dengan hadirat Tuhan yang lebih dalam, lebih daripada hari-hari kemarin. Ini tidak sama lagi. Kalau hari-hari kemarin kita masih bisa anggap biasa. Tapi untuk hari-hari ini, khususnya tahun ini sesuatu yang tidak biasa. Justru ini sesuatu yang luar biasa buat hidup kita. Alright, so I believe that through my testimony, through my experience, we learn that we should dwell inside of the Word of God, and the Word of God is dwelling inside, abiding inside us, and it not this would be a great experience, a great spiritual experience that is not just a normal spiritual experience or spiritual encounter, but this become a great and special spiritual encounter or experience as well. Ya. Oleh karena itu juga saudara, kita masuk ke hadirat Tuhan hanya oleh tuntunan Roh Kudus. Saudara perlu Roh Kudus, saudara perlu waktu dengan firman Tuhan. Maka di situ kita akan bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sebab ini waktunya. Alright, so I just forgot to say that, and we have to become witness, and from become witness we need to dwell inside of the we have to encounter the presence of God, and we need to
encounter the Holy Spirit, dwelling in the Holy Spirit, and this is the time and to have encountership with the Holy Spirit and walk with the Spirit as well. Oke. Ya. Oke, yo. Saya pikir sudah itu pesan saya. Siap. I think the Kak Jim atas message-nya. Teman-teman, message yang luar biasa yang Kak Jim ingatkan, ada beberapa poin yang juga telah saya sharingkan dan beberapa bicara lain sharingkan. Namun yang saya garis bawahi di sini adalah ingatlah teman-teman, di tahun Payback ini ada double bread yang dimana kita harus semakin intim dengan Tuhan dan semakin harus menempel dengan Tuhan sekali. Dan ini kritikal sekali teman-teman, kritikal point. Dan pastinya adalah ujung dari Payback ini adalah kita menjadi saksinya Tuhan. Gitu. Karena 1 Korintus 1 lagi salah. Karena sesuai dengan firman Tuhan pada Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa Roh Kudus dan kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini harus ingat baik-baik ya teman-teman ya. Jadi jadikan momen ini untuk semakin kita mengenal Tuhan, semakin bertumbuh dan semakin mengalami peningkatan iman sehingga kita bisa bertumbuh dan menjadi saksi Tuhan dalam kuasa Roh Kudus, menyatakan kehadiran Tuhan. Gitu, menjadi saksi Tuhan dari Yerusalem, dari keluarga sendiri, dari keluarga, dari lingkungan sekitar, RT RW gitu kan. Habis itu baru besar lagi Yerusalem, Samaria, Yudea. Yudea itu berarti adalah satu provinsi mungkin gitu kan, atau kota-kota di sekitarnya. Baru sampai ke ujung bumi, seluruh kota-kota lain atau bangsa-bangsa lain gitu teman-teman. Jadi pertama adalah menangkan orang anggota keluargamu di tahun ini. Dan sia-siakan momen. Sekali lagi jangan sia-siakan momen. Gimana caranya? Semakin kenal Tuhan, kita akan semakin mengerti isi hatinya Tuhan. Karena target akhir yang tadi disampaikan Kak Jim, Filipi 2, itu adalah Filipi pasal 2 11, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Oke, jadi pada Filipi 2 ayat 11, ingat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini yang target kita, menyatakan Yesus Kristus Tuhan. Dan menyatakan ayat yang berkata bahwa Tuhan Yesus dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak berubah. Gitu teman-teman. Jadi tetap semangat teman-teman, dan kita akan closing dan kita akan menyembah bersama, dan nanti Kak Jim mungkin bisa sekalian pray buat kita. Oke ya teman-teman, mari kita datang ke hadirat Tuhan. It's your grace, your grace. It's your grace shine on me. It's your grace, shine on us. Amin. Besar dan muliamu, melimpah kasih-Mu, ya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Amin Tuhan, amin. Tuhan, aku berdoa Tuhan, terima kasih untuk pesan yang Kau nyatakan bagi aku pribadi dan teman-teman saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang mereka mendengar Tuhan. Aku berdoa Tuhan bahwa kami masuk Tuhan ke kedalaman hadirat-Mu seperti murid-murid-Mu pada jemaat mula-mula di mana mereka katakan mereka memberitakan apa yang mereka lihat, mereka raba dengan tangan mereka, apa yang mereka rasakan, sehingga mereka boleh menjadi saksi. Begitupun dengan kami Tuhan, bahwa kami masuk ke dalam realita-Mu Tuhan. Realitakan kehadiran-Mu, realitakan firman-Mu, sehingga setiap kami mengalami, benar-benar mengalami seperti apa yang kata Daud,
kejadianku dahsyat dan ajaib. I am fearfully and wonderfully made. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Dan jiwa kami benar-benar menyadarinya. Sehingga kami boleh berdiri tegak, bersinar, dan tampil menyatakan kebesaran nama-Mu. Oleh karena itu Tuhan, aku berdoa juga buat mereka yang mendengar saat ini, mungkin mereka dalam pergumulan, mereka dalam keadaan yang tidak menyenangkan, mereka dalam keadaan sakit, bahkan keuangan mereka Tuhan, ekonomi mereka Tuhan, aku berdoa oleh karena firman-Mu ini Tuhan, Engkau berkata bahwa tanda-tanda ajaib itu menyertai firman-Mu. Firman-Mu menyatakan hal-hal yang ajaib. Karena itu Tuhan, kami deklarasikan firman-Mu bagi mereka yang sakit. Ketika mereka mendengar firman, kami katakan bahwa kesembuhan terjadi bagi mereka. Setiap sakit penyakit, kami katakan Engkau tunduk, Engkau tidak punya kuasa atas setiap saudara-saudara kami yang sakit. Karena tubuh mereka adalah bait-Mu Tuhan. Di mana ini juga di dalam tahun ini PIB juga berbicara tentang bait-Mu Tuhan. Sehingga kami percaya mereka juga akan dipulihkan, disembuhkan. Bagi mereka yang mengalami tantangan dalam keuangan Tuhan, ketika mereka mendapat pengertian dari-Mu Tuhan, dan mereka menabur, Tuhan, breakthrough terjadi. Nyatakan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada breakthrough, unusual miracle. I declare and I decree unusual miracle upon them in the mighty name of Jesus. Dalam nama Yesus, setiap pergumulan apapun yang mereka hadapi, ketika mereka enter the presence, ketika mereka masuk ke hadirat-Mu Tuhan, dan firman-Mu menyatakan diri bagi mereka, maka setiap persoalan mereka terjawab. Mereka menjadi orang-orang yang menang, mereka mampu melewati badai, mereka mampu berdiri menyatakan kesaksian akan kasih-Mu, kebesaran-Mu, kedahsyatan-Mu, kesetiaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat Home, aku berdoa buat Happy, dan semua tim Tuhan. I bless them all. Biarlah kasih karunia-Mu melimpah-limpah bagi mereka, dan kasih karunia-Mu itu juga yang memagari mereka, dan kasih karunia-Mu juga yang menyatakan berkat-berkat yang dahsyat bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Increase Lord your grace upon us, so that we can glorify your name in these days, Lord. I believe this is the days of restoration. This is the day of your beloved ones. Ya, ini tahun bagi orang-orang kepunyaan-Mu Tuhan. Kami tahu kami tidak akan takut, kami tidak akan mengalami murka seperti Engkau berfirman bahwa kami tidak ditetapkan untuk murka, kami ditetapkan untuk kasih karunia-Mu. Dan Engkau tidak menyesal akan kasih karunia-Mu dan panggilan-Mu kepada kami. Seperti yang Engkau katakan di dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berserah penuh kepada-Mu ya Bapa pencipta langit dan bumi, Tuhan juru selamat kami yang hidup, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami. Yaitu di dalam nama Yeshua HaMashiach we bless your name. Haleluya. Amin. Happy masih mute. Yo masih mute. Yo ke-mute. Siap. Maaf kelupaan. Oke, maaf kelupaan. Thank you so much Kak Jim atas sharingnya, dan Ko Mike atas interpretingnya, dan teman-teman semua yang telah menyaksikan acara ini, baik yang join di Zoom ataupun yang menonton acara ini dimanapun kau berada. Semoga saya percaya bahwa pesan-pesan yang disampaikan itu sangat powerful dan akan memberkati teman-teman semua dan mengubah kehidupan teman-teman menjadi semakin serupa dengan Kristus pastinya. Oke, dan thank you all. Good night dan see you tomorrow. Jangan lupa besok itu akan jam 8 malam. Siapkan hati juga, dan yang untuk join via Zoom nanti akan ada didoakan satu persatu. Namun mohon maaf, karena di Zoom ini ternyata tidak ada yang untuk breakout room-nya, jadi akan global. Jadi ya prepare aja waktunya dan juga untuk siap menunggu giliran. Oke, gitu aja.
Siap all. Thank you so much semua. Bye bye. God bless you all. Thank you Kak Jim. God bless you. Bye. Ya.